Johnny Plate seret nama Joko Widodo, Surya Paloh sudah frustasi nih ye. Johnny G. Plate, mantan Menkominfo, mantan Sekjen Partai Nasdem, tersangka dugaan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G, sudah menjalani persidangan. Dalam sidang yang mendengarkan pembelaan dirinya, ternyata Johnny menyebut soal arahan Presiden Jokowi. Ya tidak salah. Johnny didakwa merugikan negara hingga 8 triliun, juga memperkaya diri sendiri sebesar 17,8 miliar. Johnny juga memperkaya beberapa pihak lain. Johnny juga melakukan penambahan lokasi pembangunan infrastruktur dari 5.000-an menjadi 7.900-an desa tanpa melalui studi kelayaan kebutuhan infrastruktur itu. Johnny juga meminta uang 500 juta per bulan dari Direktur Utama Bakti Kominfo yang bikin proyek. Uang ini sudah diserahkan ke dia sebanyak 20 kali. Kemudian Johnny juga dikasih fasilitas bermain golf dan beberapa hotel di luar negeri. Setiap fasilitas itu nilainya ratusan juta rupiah. Proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G itu seharusnya memberi manfaat pengadaan sinyal 4G untuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, dari semua dakwaan korupsi itu, apa yang akhirnya ditinggalkan Johnny buat negara dan rakyat Indonesia? Menurut PLT Kominfo yang juga Menko Polhukam, Mahfud, proyek BTS sudah sejak tahun 2006 dan berjalan lancar hingga 2019. Namun mulai bermasalah sejak tahun anggaran 2020. Waktu itu anggaran sudah dicarikan mencapai 10 triliun yang harusnya dipertanggungjawabkan penggunaannya pada Desember 2021. Namun apa yang terjadi? Nyatanya hasil proyek itu tidak ada. Kemudian pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan bikin proyek itu minta perpanjangan waktu hingga Maret 2022 dengan alasan COVID. Pada bulan Maret itu mereka melaporkan jumlah tower yang sudah dibangun hanya 1.100 tower, sementara targetnya adalah 4.200 tower. Setelah diperiksa melalui satelit, dari 1.100 tower yang dileburkan sudah selesai, ternyata yang ada secara fisik hanya 958 tower. Kemudian dari 8 sampel yang diambil untuk dicoba, ternyata semua sampel tower itu tidak ada yang berfungsi. Jadi tidak diketahui apakah 958 tower yang sudah dibangun itu semuanya berfungsi atau hanya towernya saja yang berdiri tetapi tidak ada fungsinya. Nilai keseluruhan 958 tower itu mencapai 2,1 triliun rupiah, sehingga masih ada penggunaan anggaran sebesar 8 triliun yang tidak jelas, yang kemudian harus dipertanggungjawabkan di pengadilan oleh semua pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada 6 tersangka, yakni Johnny G. Plate termasuk ya. Nah, dalam pembelaan dirinya, Johnny melawan semua tuduhan terhadap dirinya. Dia membantah menerima uang belasan miliar rupiah seperti yang didakwa oleh jaksa. Alasannya karena dalam LHKPN yang diserahkan Maret 2022, harta Johnny tidak bertambah. Ya, bisa saja kan memang tidak dimasukkan ke laporan itu. Kan yang bikin laporan dia sendiri. Ini sih ngawur. Kalau ada yang terima uang panas, sudah jelas akhlaknya tidak benar. Nggak jujur dong orangnya. Lalu kita mengharapkan dia melaporkan kekayaannya dengan jujur? Ya tak mungkin lah. Seperti kata Rafael Alun, bapaknya Mario Dandi, bahwa bisa saja dia melaporkan harta kekayaannya sebesar 56,1 miliar. Maksudnya kalaupun bohong ya tidak akan ketahuan kalau nggak kebongkar begitu. Sementara temuan PPATK sendiri mutasi rekening lalu lintas uang yang melibatkan Rafael Alun mencapai 500 miliar. Artinya juga kekayaan yang dilaporkan ya tak sesuai. Sama saja prinsipnya dengan Johnny Plate. Bisa saja dia tidak melaporkan uang hasil korupsi itu di LHKPN, maka pembelaan itu pun jadi tidak benar dan tidak logis. Makin tidak benar lagi, Johnny Plate membela dirinya dengan menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam rangka membantah bahwa pembangunan tower di 7.000 lokasi itu dilakukan tanpa kajian dan bertujuan merampok uang negara. Johnny menyebut bahwa pembangunan infrastruktur BTS 4G merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo. Dalam rangka membantah bahwa pembangunan tower BTS di 7.000 lokasi itu dilakukan tanpa kajian dan bertujuan merampok uang negara, Johnny menyebut bahwa pembangunan infrastruktur BTS 4G merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo. Pihak pembela Johnny Plate kemudian memaparkan berbagai momen
Presiden Jokowi menyampaikan arahannya. Ini maksudnya apa? Kok kayak mau meminta agar Presiden Jokowi juga disalahkan atas tindakan korupsi ini? Ya semakin ngawur. Lalu disuruh bos untuk membangun infrastruktur sesuai dengan misi visi dan komitmen yang sudah direncanakan gitu. Lalu dikasih anggaran gede, targetnya sekian ribu biji, yang lo bangun hanya seratusan biji, itu pun tidak berfungsi. Sedangkan duitnya 8 triliun sudah dikeluarkan, kan lo yang diseret tugas dan duit buat membangun itu proyek. Lo dong yang harus bertanggung jawab, masa bos lo. Buat apa menyebut arahan Presiden Jokowi dalam pembelaan diri Joni Plate? Upaya menyeret nama Presiden Jokowi ini pun langsung dipatahkan oleh Mahfud. Mahfud mengatakan bahwa proyek BTS merupakan arahan Presiden Jokowi, namun beliau selalu wanti-wanti juga agar jangan korupsi kalau penggunaan anggaran negara. Haha. Ya, Joni langsung KO. Ya, masyarakat sudah begitu jelas, cerdas, tidak akan menelan mentah-mentah narasi yang di pembelaan Joni Plate. Berani atau tepatnya nekat ya, menyebut nama Jokowi dalam persidangan seakan Pak Jokowi juga terlibat menerima aliran dana 8 triliun. Joni Plate pun akhirnya terjebak sendiri, kelimbungan sendiri. Pengacara Joni pun dengan panjang lebar menjelaskan bahwa Joni Plate tidak bermaksud melempar tanggung jawab ke Presiden Jokowi, tidak bermaksud menyeret nama Presiden. Hanya menjelaskan bahwa proyek BTS bukan inisiatif pribadi Plate untuk merampok uang negara. Lah kok sekarang balik tanya, memangnya bisa menteri bikin proyek triliunan rupiah tanpa arahan presiden? Bagaimana bisa keluar anggaran kalau presiden tidak tahu, ya kan? Ini logika saja yang sangat umum. Tidak mungkin kan menteri bikin proyek sebesar itu tanpa dasar arahan presiden. Kalau logika umumnya sudah begini, terus buat apa pihak Joni menyebut nama Presiden Jokowi? Seakan ada peran Presiden Jokowi dalam kasus korupsi. Ya. Nah, saya pun menduga bahwa ada tangan Surya Paloh di balik ini semua. Surya Paloh kan sudah dicuekin sama Presiden Jokowi sejak mendeklarasikan antitesis Pak Jokowi sebagai capresnya Nasdem. Ini kita pakai logika umum saja. Lo mencapreskan orang yang tidak dipercaya, orang yang pernah dipecat, orang yang kerap melawan kehendak presiden dan sekarang disebut sebagai antitesis presiden. Terus lo masih ngarep untuk diperhatikan, deketin dan disayang-sayang sama presiden, masuk akal nggak? Ya jangan salahkan Presiden Jokowi kalau beliau tidak lagi peduli. Yang sudah dilakukan Nasdem kan sama saja dengan tidak memperdulikan, tidak memperhatikan Pak Jokowi. Mau nyupit tapi tidak mau dicupit. Upaya menyeret nama Presiden Jokowi dalam persidangan Joni Plate itu merupakan upaya nekat untuk mendapat perhatian dari beliau. Bahkan bisa dibilang bahwa itu merupakan sebuah bentuk ancaman. Serius nekat ngancam Pak Jokowi? Ancaman kosong sih. Soalnya pengacara Joni Plate kan cepat-cepat mengklarifikasi. Artinya upaya itu hanya sekedar caper alias cari perhatian dan sudah dipatahkan oleh Mahfud MD. Emang juara kura-kura. Demikian artikel dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Nena Nur. Terima kasih.